Awalnya didaftarin sama agen dari Ombudsman, ada yang diajakin juga dicobain buat pengalaman. 뭐 실바 선수 공격 욕심, 뭐 득점 욕심 굉장히 많은 선수고 지금 뭐 부상도 있었지만 뭐 최선을 다해서 열심히 해주고 있는 것 같고 주변에서 이제 국내 선수들이 조금 거들어 준다면 뭐 경기 풀어 나가는데 조금 더 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 말씀하신 것처럼 또 이제 힘을 GS Chalters terus mengalami kemunduran dalam kompetisi Liga Voli Korea. Kegagalan demi kegagalan harus dilalui oleh tim asuhan Liang Taek. Terakhir, GS Chalters harus mengakui dominasi Megawati Hangestri dan Red Sparks dengan skor 3-1. Kita pahami bahwa GS Chalters saat ini dalam keadaan terpuruk. Dalam hal posisi, GS harus berpuas diri di urutan terendah, dan dari segi para pemain, GS Chalters juga menghadapi masalah, karena kualitas pemain lokal terbilang sangat minim. Saat ini, GS Chalters hanya mengandalkan Silva sebagai andalan untuk meraih poin. Cedera yang dialami oleh Wheeler semakin memperburuk keadaan tim ini, dan hingga saat ini, pelatih Liang Taek belum menemukan pemain yang bisa menggantikan Wheeler. Isu pun semakin berkembang, nama Aulia Suci semakin sering disebut-sebut akan menggantikan posisi Wheeler di GS Chalters. Tentu saja, semua kemungkinan bisa saja terjadi, bukan tanpa alasan. Aulia Suci termasuk salah satu pemain kuota Asia yang sudah mengikuti tryout KOFO. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi pelatih Liang Taek bersama GS Chalters memilih untuk mendatangkan Aulia Suci agar bergabung dan memperkuat tim tersebut, mengikuti jejak Megawati yang sudah terlebih dahulu berada di Korea bersama timnya, Red Sparks. Diketahui bahwa Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, telah merencanakan pertemuan dengan perwakilan 7 tim Liga Voli Putri Korea untuk membahas mekanisme kontrak bebas bagi pemain asing dari Asia. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menentukan kapan dan bagaimana sistem kontrak bebas bagi pemain asing kuota Asia akan diterapkan di Liga Voli Putri Korea. Dalam rencana KOFO, sistem tryout akan diubah menjadi sistem kontrak bebas dalam transfer pemain asing, dengan penerapan awal pada kuota Asia dibandingkan non-Asia. Namun, KOFO masih memerlukan pertimbangan terkait kapan sistem kontrak bebas bagi pemain asing Asia ini akan mulai diterapkan di Liga Voli Putri Korea. Proses tryout untuk kuota Asia juga akan ditunda, berdampak pada waktu dan tempat pelaksanaannya. Hal ini mengingat kemungkinan bahwa tim-tim di Liga Voli Korea, khususnya di sektor putri, akan mulai menerapkan sistem kontrak bebas bagi pemain asing Asia pada musim 2025-2026. Jika sistem kontrak bebas mulai diterapkan pada musim depan, KOFO pasti akan menghilangkan sistem tryout untuk kuota Asia. Perubahan dalam proses transfer pemain asing Asia ini merupakan respons KOFO terhadap ketidakpuasan yang dirasakan oleh tim-tim di Liga Voli Korea musim ini. Tim-tim Liga Voli Korea mulai merasakan ketidaknyamanan dengan metode KOFO dalam melakukan seleksi pemain asing yang ingin berpartisipasi melalui tryout. Hanya pemain yang berhasil melewati tryout dan terpilih oleh tim yang dapat berkarir di Liga Voli Korea. Banyak kesulitan yang muncul, terutama dalam mencari pengganti ketika pemain asing non-Asia mengalami cedera. Pengganti yang dimaksud harus diambil dari pemain yang mendaftar pada draft KOFO di awal musim. Sementara itu, kebutuhan dalam permainan seringkali tidak sesuai dengan harapan pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOFO untuk melakukan reformasi dalam proses transfer pemain asing. Keuntungan dari sistem kontrak bebas. Terdapat perbedaan mencolok antara sistem tryout dan kontrak bebas dalam penandatanganan pemain baru. Terutama untuk sistem kontrak bebas, dalam hal ini kuota asing Asia, tim-tim Liga Voli Korea dapat memilih pemain dengan kebebasan berdasarkan preferensi mereka. Tentu saja, terdapat batasan gaji yang telah ditetapkan oleh KOFO. Minimal, tim telah bersiap untuk memilih pemain Asia yang diinginkan sesuai preferensi pelatih.